Yang pertama kali Allah kasih mah ampunan. Kenapa? Orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, oh jelas di jalan Allah. Kalau di jalan Allah, dosanya berguguran. Nah, makanya yang paling jauh ke sini, jelas dosanya banyak rontok di jalan, ya kan? Iya. Makanya yang belum awas, jangan langsung pulang ya. Putar dulu ibu ke rumah, baru balik ke sini. Banyak dosa yang diampuni oleh Allah. Jadi kalau ibu mau pengajian, kudu husnudon. Kemana mah? Pengajian. Pengajian apa? Pengajian akbar al-hidayah. Ibu husnudon aja. Perkara ibu nanti dapat ilmu, itu bonus. Andai kata tidak dapat ilmu, minimal ibu hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya bu. Bu punya anak, awas bu. Kalau anak yang begini, mama, aku mau santren ya, santren Al-Quran. Apa targetnya? Aku mau belajar untuk menghafal Al-Quran. Husnudon bu. Walaupun emaknya mah parah banget. Parah emaknya mah kan. Dari sekarang itu. Dari dulu pokoknya bertahan di At-Takasur sampai Anas. Tapi bagi ibu yang tahu ilmunya, baca Quran tuh harus tahu ilmunya bu. Ntar saya jelasin ya bu ya. Tapi kalau ada anak begini, udah mah, aku mesantren aja ya mah. Walaupun mama parah banget baca Quran. Komo ayah makai jalan belum diaspal. Ya Allah. Tapi aku mah pengen jadi penghafal Quran. Karena ibu husnudon, si anak husnudon masuk pesantren. Ada yang anaknya hafal 5 juz Al-Quran, emaknya mah tetap bertahan 13 surah. Ya bu ya. Nah, makanya ibu, Nabi itu kenapa sukses? Husnudon, pindah ke Madinah, pasti itu yang terbaik menurut Allah. Gitu ya bu. Jadi tolong ibu belajar ya. Rumah tangga husnudon, ngedidik anak husnudon, usaha husnudon, mencari ilmu husnudon. Kenapa? Kunci kesuksesan mah ada pada husnudon. Yang kedua, ibu selalu sabar dan syukur. Bu, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah sabar. Ya Allah, harus meninggalkan keluarga besarnya. Karena Abu Jahal itu kan masih keluarganya, pamannya kan. Abu Lahab kan pamannya ya bu. Itu orang hijrah dari Mekah ke Madinah para sahabat. Jelas harus sabar. Bisa jalan ibu dari Mekah menuju Madinah. Dari situ bu, kalau ibu ingin sukses, coba hiasi jiwa ibu dengan sabar dan syukur. Karena hidup mah memang pasti diuji sama Allah. Saya ambil contoh bu, di Quran Allah jelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa mah pasti akan merasakan mati. Bu, ternyata ya mati itu punya rasa. Nih contoh ya, bu, kalau saya minum air putih, bu ya, minum air putih nih, saya minum, terus saya disuguhin air jam-jam. Ternyata walaupun sama-sama bening, saya tahu ini air putih, itu air jam-jam. Bagi ibu yang pernah umrah, kan udah biasa minum air jam-jam. Begitu disuguhin orang yang pulang haji, iya mah air jam-jam. Kenapa? Saya tahu rasanya. Tahu bu, orang yang udah biasa mah, hari belum umroh kan rada susah membedakannya ya, karena jarang minum ya. Langsung ibu mau ini lagi ngomongnya Allah ya. Ya udah, atau yang belum umroh saya doakan semuanya umroh ya. Ya Allah ya. Saya nggak kebayang bu Puji ya, kalau ini MT Al-Hidayah umroh sekomplek. Kayaknya viral ya. Ya Allah ya. Dan ibu tidak ada yang mustahil ya bu. Bu punten ya, punten. Bu, ternyata orang kalau dicek bu, iya ya, orang bisa membedakan mana antara air putih biasa dengan air jam-jam. Sok bapak-bapak yang biasa kopi, begitu ibu nyeduh kopi, kapal api, kapal api. Begitu besok luwak, ini mah luwak dari tikus. Kan ada kopi-kopi murahan kebanyakan bapak-bapak yang minum. Ibu mah kopi mahal, kopi cinta, kopi kenangan, kopi mantan. Yang satu porsinya 30.000. Hari bapak kapal api 2.000. Itu pun dikuduk pakai cangkangnya. Ya Allah. Ada itu disuruh sama suami, mah kopi mah, eta dikuduk pakai cangkangnya. Tapi kata suami, mah nggak kesel, males nyucinya. Ya Allah, udah sih, tinggal minum aja aleman. Ya Allah. Ibu, kalau saya suka cek ya bu, meninggal tuh ada rasanya loh, ada rasanya. Makanya kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa jelas akan merasakan mati. Nah, sebelum meninggal, ibu belum meninggal kan? Ya makanya ada di sini ya bu. Apa kata Allah? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan uji manusia dengan keburukan dan kebaikan, hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi bu, hidup mahu satu husnudon,
Yang kedua, ibu perlu yakin saya akan diuji oleh Allah dengan keburukan, sesuatu yang tidak menyenangkan, dan diuji juga dengan sesuatu yang menyenangkan. Makanya kalau ibu diuji dengan yang tidak menyenangkan, ya ibunya sabar. Tapi kalau diuji dengan yang menyenangkan, ya ibunya syukur. Pokoknya kalau ibu udah selesai sabarnya, pasti muncul syukurnya. Di mana ibu syukur, siap-siap ibu harus sabar. Contoh bu ya. Bu, kalau ibu sekarang senang hidupnya, syukur kan? Ya Allah, suami nyari duitnya semangat. Terus kalau udah dapat diserahkan sama ibu. Ibu kan penguasa, ya kan, penguasa duit ya. Tuh, ya ibu tuh senang ya, syukur kan? Tapi suatu saat ibu kudu sabar. Kapan? Pada saat suami itu dipanggil oleh Allah. Makanya bu ya, ibu yang sekarang dapat rezeki, ibu syukur, tapi kudu siap-siap. Suatu saat ibu harus sabar. Sebaliknya ada ibu yang sabar ngadepin suami. Ya Allah, ke masjid nggak mau, usaha nggak mau. Kalau tidur napasnya juga bunyi lagi. Ya Allah, ibu udah sabar, akan syukur. Begitu suami meninggal, plong. Kan suami ibu teh lagi jualan ya bu, ada suami di rumah, tetangga nelfon, ibu pulang. Ada apa? Udah pulang aja. Ada apa? Pulang. Nyampe rumah teh meninggal suami. Kesetrum lagi ngecas HP, ya kan? Kan di hati ibu mah plong, beres ujian, beres. Tapi tetap ibu kudu nangis, ya kan? Biar banyak yang melayani. Tetap kudu sandiwara sedikit, ya Allah. Masa suami meninggal ibu senyum-senyum? Atau temannya curiga? Udah ada cadangannya. Oh, jadi hidup kok begitu ya bu? Lihat Nabi Muhammad sabar dulu, hijrah dari Mekah ke Madinah. Oh, ibu harus jalan nginep di gua surga. Tapi begitu sampai Madinah sukses, maka Nabi bersyukur. Itulah orang yang mentalnya kuat. Satu husnudon, yang kedua kudu sabar, yang ketiga dia kudu bersyukur. Karena hidup akan diuji dengan yang menyenangkan, tapi boleh jadi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ibu punya anak, ibu diuji kan? Ya Allah, sabar. Sampai mau beli baju juga nggak jadi karena anak harus beli seragam kan ya bu ya. Emang sekolah mah gratis, seragam mau beli sama aja ya bu ya. Tas. Bahkan ibu punya uang juga rata-rata buat anak dulu. Mama minta uang sih ma, pingin jajan, kasih. Ibu makan nunggu undangan kan, makan enaknya ya bu ya. Oh ya Allah, ibu sabar kan nggak jadi anak. Nanti akhirnya begitu udah tua, alhamdulillah ya Allah, sudah selesai amanah yang kau titipkan dalam hidupku. Anak sekarang sudah dewasa, sudah berumah tangga. Makanya bu, kalau orang itu sudah sabar, nanti akan muncul jiwa syukurnya. Jadi bu disiapkan mental ya bu ya. Hidup pak, ada yang menyenangkan, pasti ada yang tidak menyenangkan. Saya datang ke sini, saya siapkan mental saya. Oh, saya ceramah ada yang serius, menyimak, ya saya syukur. Alhamdulillah ya Allah. Tapi ada yang dari tadi dia kayak beban hidupnya berat. Ada yang ngobrol baik, ayah. Nu ngagayem baik, ayah. Ada yang kecil tadi tuh pakai jilbab. Ada. Begitu kelihatan saya teh diem, pura-pura nggak makan. Emang saya tahu banget, saya tahu banget. Doang nama kan sarapan, terima kan sarapan dulu. Ibu mau mendingan dandan daripada sarapan kan? Jangan lupa ibu pikiran gitu. Sampai kata anak, mama belum sarapan. Ih, pakai lipstik dia tangguh. Ya Allah, ya Allah. Jadi ada yang ngagayem bae ayah, ngobrol bae ayah, ngalamun bae ayah, ngan bisi kasurupan doang yang ngalamun bae. Jadi saya mah sudah disiapkan mentalnya. Oh, kalau ada yang menyenangkan, ya sayanya syukur ya bu ya. Ada yang ngelamun, ngobrol baik, udah saya sabar ya bu. Nah, makanya ibu, kenapa Rasulullah sukses? Beliau melakukan hijrah nafsiyah. Apa? Hijrah mental. Nanti hijrah dari Mekah ke Madinah, husnudon kepada Allah. Ketika jalan dari Mekah ke Madinah, beliau sabar ibu. Dan begitu sampai ke Madinah, banyak bersyukur kepada Allah. Wajar Rasul diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu jadi ketua majelis taklim, siapin mental. Iyalah, husnudon dulu kan.
Kenapa saya jadi ketua majelis taklim? Oh, berarti dipercaya sama Allah lewat manusia. Ya kalau ada anggota yang bikin senep ibu, ya sabarin baik ya Bu ya. Kalau ada yang memang dia baik sama kita, ya biasakan kitanya bersyukur. Ibu tinggal di sini, maaf ya, kenapa ibu betah tinggal di Taman Ciruas? Ini kan aslinya bukan orang-orang Ciruas ya. Wajahnya seorang kampung banget ini kelihatannya ya, kelihatan banget. Saya tadi ngomong tuh di belakang Bu, saya nanti sore ke Taman Banten Lestari sama tuh pengajian sekomplek. Nanti malam saya ke Merak Cikuasa Atas Bu. Saya lihat-lihat di komplek, memang pengajian paling ramai ya inilah Taman Ciruas. Ibu mah, visi saya ngarang, ibu keliling ke komplek, keliling ya Bu ya. Karena di Serang juga banyak tuh pengajian, ada Bumi Agung 1, Bumi Agung 2, ada TBL, itu banyak pengajian sekomplek itu Bu. Tapi istilah beda dengan Taman Ciruas ya. Nah, kenapa banyak yang hadir? Karena orang kampung, ya itu nggak usah histeris begitu disebut orang kampung. Saya juga orang kampung. Pasti enggak kelebihannya orang kampung, satu semangat, yang kedua guyup. Iya kan ya Bu ya? Makanya ibu dengan tetangga udah kayak saudara. Ya sama-sama orang kampung ya Bu ya. Ya Allah, enak udah di sini mah Bu. Sampai ibu ngaji juga biasa di sini menyamper kan? Biasa Taman Ciruas mah. Ibu ngaji yuk. Iya. Jilbab saya belum digosok, masa minjem jilbab dari tetangga ya. Ada di sini. Pokoknya mau nyambel aja nggak susah di sini mah. Tinggal ngomong ke tetangga. Ada cengek Bu, ada, ambil cengeknya. Pindah ke sebelah. Tomat ada Bu, ada, ambil ke sebelah kan. Bawang Bu ada. Pokoknya udah nyambel aja iuran dari tetangga. Ya Bu. Pokoknya Taman Ciruas mah enak lah. Orang yang punya mangga ibu yang ngambilin coba ya kan? Ya Allah. Ya, tetangga ngomongnya begini, sapu hari kepengen mah ngambil banget, atau bener asalnya gede diambil ya kan? Orangnya ada lagi nunduk orangnya, ada orangnya, ada ya. Makanya ibu punten, bikin sukses ibu hijrah nafsiyah ya. Jadi biasakan, jangan banyak suudon, biasakan husnudon. Terus ibu siapin mentalnya kudu sabar, jangan banyak mengeluh. Dan ketika sukses jangan kupur, tapi biasakan bersyukur kepada Allah. Makanya ibu, yang membuat ibu betah tinggal di sini kenapa? Mental ibunya kuat. Ya Allah, kenapa saya ditakdirkan di komplek Taman Ciruas ya? Dulu kan nggak pernah kepikir bu tinggal di sini ya. Tapi begitu tinggal di sini, saya husnudon kepada Allah. Ini tempat yang terbaik menurut Allah. Udah Bu, dan saya lihat rumah mah besar dengan kecil tergantung hati. Bener Bu? Rumah yang gede aja kalau hatinya sempit, maka terasa sempit. Gitu ya Bu ya. So, dan saya lihat ibu, mohon maaf, ibu kalau saya lihat tinggal di sini, dan ibu orang bahagia. Kenapa? Ibu kesini husnudon. Terus ibu ngadepin tetangga, sabar tetangga mah gak mungkin suka semua. Jangankan sekelas ibu, Nabi Ibrahim juga ada yang benci. Siapa? Namrud dan koalisinya. Benci ke Nabi Ibrahim sampai dibakar oleh Namrud kan, diselamatkan oleh Allah. Nabi Muhammad mulia, ada yang benci. Abu Jahal, Abu Lahab. Ibu perhatikan itu. Artinya kalau ibu bertetangga, ya nggak mungkin tetangga mah suka semua. Saya juga ceramah di sini, belum tentu orang suka semua. Saya malah mikirin, penting masih onang di sini. Ya Bu ya. Ibu nggak suka sama saya mau pulang juga nggak apa-apa. Lo penting ketua MTA tahun nggak boleh pulang, belum beres dengan saya kan? Kode ya Allah ya Bu. Ini lagi ngomong benar ini mah Bu, ngomong benar ini ya Bu ya. Saya udah berapa kali ceramah di sini Bu. Oh ya Allah, saya seneng banget ya. Udah member di sini mah Ibu ya. Karena blok ini kalau ngomong nggak pernah mengecewakan, makanya saya semangat ya Bu. Makanya ibu penting ya. Jadi kalau ibu sukses bertetangga, kenapa? Udah, orang hidup mah kudu husnudon. Ada tetangga nggak suka, ya ibu sabarin aja. Begitu ibu tinggal di sini, banyak bersyukur. Kenapa Bu? Harta boleh berbeda. Selama orang bersyukur, saya yakin semua orang itu bisa bahagia. Bu, ibu bisa jalan ke sini aja Bu. Oh, kudu disyukuri. Punten ya Bu ya. Ibu bisa makan tuh kudu disyukuri. Saya tanya, mending banyak uang, mending banyak makan? Oh benar Ibu. Mending banyak uang, mending banyak makan. Nih, contoh ya, contoh.
nih duitnya banyak ya, ini ditawarin banyak makan, banyak makanannya, tapi nggak punya uang. Saya tanya, mending banyak uang, mending banyak makan? Nah, susah ya mata duit banyak uang. Ya Allah. Contoh nih, contoh Bu, ibu ada uang 10 miliar ya kan, nah ini mah ditawarin, ini banyak uang, ini banyak makan. Karena kalau ibu milik, mending banyak uang, mending banyak makan. Mantap, banyak uang aja, banyak uang. Bu, membahas ya Bu, dalam kajian tasawuf begini Bu, ibu punya uang banyak tapi nggak bisa makan, meninggal. Jangan main-main ibu, duitnya banyak tapi nggak bisa makan. Ibu ada di rumah sakit, ya Allah, napas sudah dibolongin lehernya, makan pakai selang, di blender, disuntik pakai ia masukin ke selang. Ibu bisa bayangin, duit 10 miliar tapi ibu nggak bisa makan, 2 minggu ibu bisa bertahan, udah meninggal. Sekarang dibalik, duit nggak ada, ngegayem baik, ngegayem baik, bisa hidup, ibu bisa hidup, ya Allah ya Bu. Tak ibu yang dari tadi ngegayem aja, jelas panjang umur, ngegayem. Ibu mah mikirnya duit pasti susah ya Bu ya. Makanya yang mahal itu apa Bu? Bisa makan. Ya Allah ya, sampai punten. Ibu kalau punya anak kecil, yang pertama kan bukan duit kan, makan yang banyak, makan. Makanya bapak-bapak kalau anaknya makan terus senang, anak ayah pinter makan ya, pinter. Coba mamahnya gak kayak mbak, istighfar, istighfar. Ya Allah, habis makan cuci mulut sebelah. Ya Allah. Nah, Bu, ternyata ya, ibu bisa jalan ke sini saja, itu harus ibu syukuri. Ibu ditawarkan mau mobil Pajero, mendingan bisa jalan. Baru paham, jalan ya Bu. Yang naon mobil Pajero itu bisa lempang. Ya Allah ya Bu. Ibu bisa makan ke sini, disyukuri. Makanya kalau ingin sukses, husnudon, kemudian biasakan ibu sabar dan syukur. Kalau itu yang terjadi, mental ibu kuat, dan insya Allah ibu diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ibu melakukan hijrah fikriyah. Ini hijrah pemikiran. Bagaimana caranya? Hijrah dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Makanya ibu, Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Ibu ingin sukses, hijrah Bu, dari yang tadinya tidak tahu kemudian menjadi tahu. Makanya kalau ingin sukses kudu belajar, dan belajar itu minal mahdi ilal lahdi, sejak ibu dilahirkan sampai ibu meninggal. Contoh Bu, dan ibu mau baca Quran aja harus punya ilmu. Nih, mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf ya, bukan Quran mah semuanya bagus, tapi kan ada surat yang berkaitan dengan peristiwa. Contoh acara apa Bu? Ini acaranya mau nikahan, baca surah apa ya? Oh Ar-Rahman. Oh Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahman? Ar-Rahman itu menceritakan tentang kehidupan surga. Jadi mudah-mudahan ini yang mau berumah tangga bisa menciptakan surga di dunia. Nah, tahu ilmu. Kan tahu ilmu ya Bu ya? Ini saya mau kirim bacaan Quran buat orang yang sudah meninggal. Kan begini Bu, kata Rasul, Iqra'ul Quran wasallallahu habib, bacalah Quran, mintalah kepada Allah dengan bacaan Quran. Bu, itu hadisnya sahih. Bacalah Quran, mintalah kepada Allah dengan bacaan Quran. Contoh Bu ya, ibu pengen punya anak nurut. Nah kan ibunya dulu kan nurut sama orang tua. Kan dari anak mah yang nurut tetap. Ya Allah ya Bu. Terus ibu tuh gini, kalau gitu saya mau baca apa ibu biasanya? Al-Kahfi, nggak nyambung. Bacanya Luqman. Oh, Luqman itu nasihat orang tua kepada anak. Kata Rasul, Iqra'ul Quran wasallallahu habib, mintalah kepada Allah dengan bacaan Quran. Maka ibu baca dulu tuh surah Luqman mah. Ya Allah, dengan berkahnya surah Luqman yang saya baca, jadikanlah anak saya nurut kepada kedua orang tuanya. Nah, makanya baca Quran aja harus tahu ilmunya, gitu ya Bu ya. Saya ambil contoh lain. Ini mah buat orang tua yang sudah meninggal, bacanya apa ya? Nah Bu, ibu yang bagus menghatamkan Quran. Oh, itu paling gede pahalanya, menghatamkan Quran.
buku Ramadan kayak nggak hatam-hatam, moro-moro buat yang meninggal. Ya Allah. Oh iya, kalau berarti ambil yang agak pendek. Satu, Yasin. Ada nggak baca ya? Ada orang suka ngohol bacanya Yasin kan? Yang kedua, Tabarok. Kenapa? Di bukunya Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, judul bukunya Malam Pertama di Alam Kubur. Baca bu, biar ibu tahu nanti. Malam Pertama di Alam Kubur. Ada hadis yang ditulis surat Tabarok yalmani atumin adabil kubri. Oh, surah Tabarok itu bisa mencegah adab kubur. Berarti apa bacanya? Tabarok. Cem ibu buku Tabarok buku lama bacanya. Nah, bu, itu 114 surat dirangkum oleh Allah di dalam satu surat, itu namanya Al-Fatihah. Makanya kenapa bu kalau riungan perhatikan kalimatnya, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, karena 114 surat itu dirangkum dalam satu surat Al-Fatihah. Berarti bu, baca Quran aja harus tahu ilmunya. Ada orang akan nikah ya bu, baca Quran jangan panjang-panjang, cari yang berkaitan dengan pernikahan. Apa? Ar-Rum ayat 21 bu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jangan ibu suruh baca Quran buat yang akan nikah, kullun nafsin dha'iqatul maut. Atau calon pak yang ngawulan. Waduh, kita mau bengi sakaratul maut kayaknya gimana ya Allah. Udah dibaca sama Qorinya, setiap makhluk bernyawa akan merasakan mati. Emang hanya bu, ibu baca Quran saja itu harus tahu ilmunya. Kan gitu ya bu. Dari situ kudu hijrah. Oh, baca Quran semuanya bagus, tapi ada surat yang berkaitan dengan satu peristiwa. Bunten. Bu, kita sebagai anak tetap kan harus berbuat baik sama kedua orang tua kan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tapi ibu harus punya ilmunya. Hati-hati loh bu. Saya baca ibu ungkapannya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, penulis tafsir Munir. Sejarah pertama kali munculnya kemusyrikan kenapa? Dulu di zaman Nabi Nuh, ada orang ingin memuliakan kepada orang tuanya, leluhurnya yang soleh, tapi udah meninggal. Cuma dia nggak tahu ilmunya. Gimana ya cara muliakan kepada orang yang sudah meninggal? Lalu muncul gagasan, bikin patung aja, patung orang yang sudah meninggal. Seiring waktu pembuat patungnya meninggal. Akhirnya apa? Banyak generasinya menyembah, minta pertolongan kepada patung. Dari situ kata para ulama, niat yang benar tanpa ilmu yang benar, orang bisa menyimpang dari kebenaran. Saya ulangi bu ya, niat yang benar tanpa ilmu yang benar, orang bisa menyimpang dari kebenaran. Terus ibu sekarang udah ngaji terus kan? Pak Ustadz, kalau memuliakan orang yang sudah meninggal bagaimana caranya? Satu, doakan. Bu, tolong ajarkan ke anak-anak ya. Tadi saya lihat yang apa bu? Hadroh tadi ya, masih anak-anak kan ya bu? Bu tolong ke anak, ibu jangan suka gengsi. Teteh, kakak doain mama ya. Doa apa mah? Biar mama dosanya diampuni. Gitu. Ibu mah jarang kan gitu kan? Jangan sesoleha lah, orang jarang ya Allah. Ibu mah pasti kan, doain ayah biar usahanya lancar. Mama doain biar sehat. Kenapa? Hari Selasa mau ke Pantai Gopek. Ya Allah. Kan hari suami nyari duit, hari mau ngabisin duit. Ya Allah ya. Hari suami ke pabrik, ibu ngacol-ngacolokan aja ke tempat wisata. Ya Allah. Di videoin coba di Pantai Gopek, ini kan kakapnya, ini kue gurame udangnya gede-gede, hari beli enggak? Ya ada orangnya, ada yang dipakai jilbab orangnya, ada ya. Bu, makanya ibu ke anak begini, doain mama biar dosanya diampuni. Kok begitu? Lihat tua buat orang tua mah, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama. Nah bu, biasakan ya kalau habis sholat ada orang tua yang sudah meninggal, doakan supaya mereka dosanya diampuni. Yang kedua, sedekah atas sama orang yang sudah meninggal. Tidak harus setahun sekali, itu mengahol. Ya kan ngahol setahun sekali. Saya pernah diundang ceramah itu, Ustaz, ya acara apa nih? Ngahol. Oh, apa ngahol? Ulang tahun kematian. Oh, ulang tahun kematian. Tapi Ustaz di sini mah tahlilan dulu, terus makan
malam baru ceramah. Malam amat ini mah, ya udah tahlilan makan. Malam baru ceramah, lama amat, lama. Saya tanya kenapa saya harus makan dulu? Pak Ustadz kalau tahlilan kan langsung mendoakan nyampe. Kalau dia makan, sedekah nyampe kepada almarhum. Oh gitu. Dan di sini biasakan makan dulu. Oh gitu ya. Kalau makan mah cepat nyampe ke almarhumnya. Kalau sembako lama, kudu masak dulu, ya kan? Mah kudu belanja dulu. Maka saya ditanya, Pak, kalau buat yang meninggal yang bagus apa? Satu berkah. Emang bener langsung dimakan. Jadi yang bagus Pak itu yang tahlilan, suruh makan. Pulangnya dikasih sembako, ya kan? Terus dikasih amplop. Itu yang terima pahalanya. Kali yang mahal yang ngalamun, dia tekor ini mah tekor. Makanya ibu mau berbuat baik buat yang meninggal saja harus tahu ilmunya. Nih kita evaluasi sedikit tuh ya. Maaf nih Bu. Bu kalau ibu jalan, ibu mah kan sering jalan kan? Awas, jalan mah boleh. Mau ke pantai ibu juga boleh kok. Kenapa? Itu mah dapur awam. Tapi bagi orang yang biasa ngaji mah, kemanapun kita pergi kita menyaksikan tanda kekuasaan Allah. Jangan sampai gara-gara jalan ke pantai kita meninggalkan sholat. Ibu ya. Tapi saya sering temukan loh Bu. Ibu jalan dengan suami, ahli suami makan yang dari masjid, share dia kencing, gaya Bu. Terus habis kencing teh, bapak mah suka salat duha. Mah, bentar ya, salat duha dulu. Hari ibu mah, nggak salat duha, nggak ada mukenanya, nggak ada mukenanya. Memang selama musim haji kemarin, yang kemana-mana ngegendol bapak mukena hanya orang Indonesia. Mukena ya sejadah, mukena sejadah. Orang Turki mah enggak. Kenapa Bu? Dan sholat mah bukan masalah pakai mukena, yang penting mah nutup aurat kan? Ada doang ibu mah iya. Nggak usah pakai mukena, selama memang sudah menutup aurat. Terus pakai kaos kaki. Cuma hati-hati di tangan ya Bu. Karena kalau ibu takbir kemudian turun, auratnya kelihatan. Kalau kelihatan, ya sholatnya batal lah. Makanya dia suka pakai sarung tangan, ya Bu ya. Kan sholat kan bukan masalah pakai mukena, yang penting nutup aurat. Iya mah orang pas jam 8 sampai pantai, ada musola kecil. Mama nggak duha mah? Nggak ada mukena. Emang harus pakai mukena gitu? Dan yang penting mah nutup aurat. Yang kayak saya, Bu sekarang saya kalau ceramah ke ibu-ibu, saya pakai celana panjang kan? Diundang di sini malam pakai sarung, karena bapak-bapaknya pakai sarung. Nanti malam saya ke Merak pakai sorban, jelas ke kampung. Ke kampung mah udah pakai sorban. Pernah kejadian apa tuh berama kori. Ya Allah. Kali kori pakai sorban ada saya nggak tuh amplop betul. Udah saya WA sampai sekarang ada tindak lanjut. Jadi Bu kalau ketemu saya kan suka, hari Pak Ustadz ya pakai celana panjang, ketemunya ibu-ibu. Ada dengan bapak-bapak, jelas kudu pakai sarung lah Bu, ya Bu pakai sorban. Ustadz punya jubah? Punya. Saya kalau sholat pakai jubah, ceramah pakai batik, produk Indonesia. Ya Allah. Orang haji aja pakai batik ke tanah sucinya. Iya mah, jangan dipanggil Ustadznya, nggak ada jenggotnya. Apa hubungannya sama jenggot? Ya Allah. Sama alirannya lain pakai batik baik. Tunggu cuma haji pakai batik ke tanah suci Bu. Udah di sana baru pakai jubah. Jadi kalau ditanya Ustaz punya jubah, punya ibu saya kalau sholat pakai jubah. Kenapa belum? Bu ya enggak. Tapi kalau jalan mah ada ribet saya, rasa lincah gitu, lincah ya Bu. Makanya ibu harus belajar ya Bu, harus punya ilmunya. Kenapa? Karena kalau punya ilmu nanti biasanya hidup ibu akan berkualitas ya. Ibu hijrah ya, dibiasakan ya Bu. Saya akan hijrah ya Allah. Yang tadinya tidak tahu menuju harus tahu. Sehingga banyak yang amalan sederhana kalau ibu punya ilmu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Contoh, kenapa kalau baca Al-Ikhlas itu 3 kali? Bu kalau ngedoa, kenapa Al-Ikhlas itu suka 3 kali? Kenapa apa rahasianya? Al-Ikhlas itu nilainya sepertiga Al-Quran. Kan gitu ya Bu? Kalau dibaca 3 kali berarti sama dengan 1 Al-Quran. Tuh. Kalau ibu sholat sunnah yang dianjurkan rakaat pertamanya kan Al-Kafirun.
qul huwallahu ahad. Apa rahasianya? Al-Kafirun itu surat yang kita baca semoga dihindarkan dari kebiasaan orang-orang kafir. Tapi kalau Al-Ikhlas kita baca supaya akidah kita dikuatkan oleh Allah. Dan ternyata ibu, Al-Kafirun itu kalau dibaca nilainya 1/6 Al-Quran. Al-Ikhlas dibaca 1/3 Al-Quran. Kalau ibu baca Quran 2 surat itu, Al-Kafirun 1/6, Al-Ikhlas 1/3. Dibaca 2 surat, pahalanya sama dengan baca setengah Al-Quran. Jangan ngahunang begitu, kelihatan banget matematikanya, ya Allah. Coba dihitung. Asaan, mau jadi setengah? Kan 1/6 dan 1/3 jadi setengah. Urang ngerti, berarti belet matematikanya, ya Allah ya. Al-Kafirun itu kan 1/6. Al-Ikhlas kan 1/3. Penyebutnya disamain dulu waktu belajar matematik. 1/6 ditambah 1/3. 1/3 itu 2/6. Jadi 1/6 ditambah 2/6 jawabannya 3/6. 3/6 itu setengah Al-Quran. Oh, enak jawabannya. Kelihatan matematiknya makanya ngahulang aja dari tadi, ya Allah. Makanya ibu punten ya. Jadi ibu sholat harus punya ilmu, ya bu ya. Berarti kan ibu baca Quran punya ilmu, sedekah pun harus punya ilmu. Saya Pak, mohon maaf kita ngaji agak jauh ya. Kenapa bu sampai di Quran Allah perintahkan kepada suami itu wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri itu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu kan baik. Ma'ruf itu diambil dari kata arafah. Arafah itu mengenal. Artinya apa? Seorang suami bisa berbuat baik kepada istri kalau dia mengenal karakter istrinya. Kudu kenal dulu. Kalau nggak kenal, belum tentu dia berbuat baik itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Contoh, suami ibu dapat bonus, ya kan? Ingin ngasih kejutan ke istrinya, beli baju nu harga 1.500.000. Dia nggak kenal istrinya. Begitu, mama, ayah beliin baju. Baju begini dibeli, model lama ini, model lama. Ya Allah. Akhirnya mau ketinggalan zaman. Ayah mah ya Allah, tapi bagus mah. Ayah mah, udahlah suami mah jangan beli, duitnya aja sih. Ya Allah. Tapi kalau suamimu yang kenal istri, mah ini ada uang 1,5 juta. Mah pemohon. Tuh kan istri ya, suami yang punya ilmu gitu kan. Hari mah pemohon diajak istrinya pemohon. Kan ilmu lincah di mall makan. Hari suaminya mah duduk di dua eskalator kan bareng. Nanti WA lagi, udah mah belum. Ya kan. Terus udah tinggal bayar, suami yang bayar. Takut suami nganter ke mall beliin baju karena kenal kesenangannya itu istri, jelas pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dari situ suami kudu kenal kebiasaan istrinya. Ibu juga sama. Jangan duduk lagi ngomong benar ini ya bu ya kan. Bu, ibu kalau kenal suami itu pahalanya bisa besar. Contoh, suami ibu ngopi jam berapa? Jam 6 kan? Coba yang cerdas dari istri mah, begitu suami datang, mah kopi tuh baru diseduh. Nah ibu cerdas namanya. Ya asal suami minta kopi aja nyuruh, ya Allah. Asal jam 6 mah kopi, ya Allah. Tuh mama lihat mama lagi ibu nyuci. Ya Allah, semua udah aja di pojok tuh. Alaman kayak tamu baik, seneng kita mah. Makanya pantas bapak-bapak cepet tua, batin. Si bujang yang galak-galak ke suami, meninggal tadi tangisin, hidup dimarahin baik, ya bu. Makanya ibu harus tahu, berarti ibu punya ilmu bagaimana cara membahagiakan suami. Ibu mau santunan yatim, harus tahu apa kesukaannya yatim. Jangan yatim deh beliin jam tangan semua, kata yatim. Kita mah gak butuh jam tangan ya, sama butuhnya juga duit ya tuh kan ya bu. Makanya santunan yatim pun harus punya ilmunya. Bu, kalau baju ya ada yang suka ada yang enggak, kadang ukurannya juga enggak pas, sedekahnya juga beda-beda. Bagaimana ibu ketua gak usah baju ya, takut nggak cocok. Oh iya ya. Kalau jam tangan kayaknya nggak butuh semua. Udah kalau gitu uang, kamu harus tahu apa yang dibutuhkan oleh yatim. Dan biar senang emaknya sembako. Oh berarti uang dengan sembako kan gitu ya bu. Maka santunan pun ibu harus tahu
yang dibutuhkan oleh yatim itu. Punten ya, coba Bu, imam yang tahu ilmunya jelas. Bu, ibadah itu jangan pakai hawa nafsu, harus pakai ilmu. Saya ulangi Bu, ibadah itu jangan pakai hawa nafsu, harus pakai logika. Karena setiap ibadah kalau pakai hawa nafsu tidak akan istiqomah. Nih Ibu, malam lagi waktunya luang, baca 3 juz. Nafsu Ibu, nafsu 3 juz. 30 malam nggak pernah baca Quran. Tapi kalau Ibu punya ilmunya begini, oh amal yang dicintai Allah mas sedikit, tapi dilakukannya secara terus menerus. Aku malam ini cukup 3 halaman, tapi terus. Jadi apa? Istiqomah. Ibu menikah jangan pakai hawa nafsu. Kalau nafsu tidak akan istiqomah. Makanya banyak ya, ketika suaminya pensiun, istri sudah mulai tidak merawat ke suaminya. Ih, senang saya lihat wanita begitu tuh, ya Allah ya, hari banyak duitnya baik, kalau udah pensiun jadi dicuekin ada suaminya, diserang ya Bu, diserang. Makanya berumah tangga harus punya ilmu. Ibu dengar ceramah saya jarang ceramah ngomong politik ya. Ya ibu nggak butuh tentang politik, ya kan? Wah, yang Pak Ustadz ngomong apa ekonomi, naik semua Bu, naik semua kan? Saya kenapa kalau menyampaikan materi itu yang mudah dicerna? Ini nih jemaahnya nih. Kalau materinya ketinggian, ibunya vertigo, ya kan? Begitu nyampe rumah, beli koyok. Sampai kata suami, mama kenapa habis ngaji? Yang Ustaz ngomong apa? Udah jangan ngaji lah, habis ngaji gering begitu. Makanya saya kalau ceramah ibu-ibu tadi udah disampaikan, TNI ngomongnya apa? Ibu mah senang ngaji. Karena ibu keluar rumah, dari situ saya punya konsep ngaji manu penting jemaah bahagia. Udah gitu aja ya Bu ya. Yang ibu ngobrol itu saya biarin aja, bahagia itu bahagia. Orang di rumahnya gak didengerin sama suaminya, ada di sini ngobrol. Ada dari tadi selfie baik, impian kan, saya juga tahu lagi ngecek alis, saya juga tahu saya cek itu teh mila amat ceramah orang rek selfie udah keberuntur ya Allah tata belum berselfie kan banyak yang begitu ya Bu. Atau di hari lo penting mah ibu bahagia kan? Justru ngaji mah bahagia. Coba ibu besok pagi emang bajunya rapi kalau gini gitu? Nggak ada lah, pakai daster warna ungu ya kan? Ada soek dan di sampingnya, panji keplok tilu. Ya Allah. Makanya di sini ada Bu, yang alhamdulillah ya, walaupun ibu ada yang di rumahnya nggak pakai jilbab, tapi minimal pengajian mah pakai jilbab. Saya tahu loh mana yang udah profesional, baru yang baru belajar pakai jilbab. Tahu. Yang baru belajar mah begitu nengok berubah jilbabnya, langsung ikut sampai bros gini dia, bros gini. Saya tahu orang yang biasa pakai jilbab ketahuan Bu begini ampun ya Bu, ada nggak usah dilirik Bu, nggak usah dilirik kan ada orangnya ya Bu. Udah, makanya ibu melakukan apa? Hijrah fikriyah ya Bu. Nah jadi ibu hijrah dari tidak tahu menuju tahu. Yang kedua, hijrah ibu dari memikirkan dunia, hijrah banyak memikirkan akhirat. Harus hijrah ya Bu ya. Kan itu hijrah nih fikriyah, dari tidak tahu menuju tahu. Dari pikiran dunia banyak memikirkan dunia, hijrah. Sekarang mah banyak memikirkan akhirat. Kenapa Bu? Kan semakin bertambah usia, umur kita semakin berkurang. Jangan ibu udah tua mikirin dunia aja Bu. Karena dunia itu kan indah sebelum kita miliki. Udah dimiliki mah biasa-biasa saja. Dan dunia mah sifatnya sementara. Makanya kalau ibu hidup mikirin dunia, yang ada tuh kurang aja bawaannya. Tapi kalau mikirin akhirat, alhamdulillah ya Allah, segini juga bisa hidup, saya masih bisa makan. Biarinlah rumah biasa juga, yang lantai tiga juga nanti dikuburnya mah sama kan gitu ya Bu ya. Teman saya ganti mobil, biarin dah meninggal maka dibawa mobilnya ya kan. Jadi ibu teh konah. Ya Allah, kita tetangga beli gelang dia mah 30 gram. Udah ibu mah konah aja. Untung suaminya itu nanti kalau meninggal buat mas kawin. Ya Allah. Makanya Bu,
Udah ibu sekarang mikirin akhirat. Karena kalau orang mikirin akhirat apa bu? Muncul qanaah dan biasanya semangat untuk melakukan amal soleh. Baik ibu, yang keempat ya, ibu melakukan hijrah khuluqiyah. Ini hijrah akhlak ibu, hijrah akhlak. Makanya Nabi begitu sampai Madinah apa pesannya? Afsus salam, wa'at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bilaili wan nasuniyam. Kenapa? Begitu nyampe Madinah, Rasul mengajarkan teori tentang akhlak, bu. Jadi kalau ibu pengen sukses, ibu hijrah khuluqiyah ya bu, hijrah akhlak. Dari akhlak yang tercela harus pindah menuju akhlak yang terpuji. Ibu ingat ya. Nah makanya ibu, kita di tahun baru Islam nanti hari Selasa ya bu, ibu hijrah nih tentang akhlak. Ada akhlak kepada Allah. Bu ingat harus hijrah ya. Akhlak kepada Allah itu biasanya satu, ibu rajin beribadah. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah. Itu akhlak kepada Allah bu. Intinya yang paling utama dua ya. Akhlak kepada Allah mah satu, ibu tingkatin ibadah. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah. Saya mengutip pendapatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Renungkan kalimatnya bu. Kenapa manusia harus beribadah kepada Allah? Karena suatu saat manusia pasti membutuhkan Allah. Saya ulangi bu. Kenapa ibu harus beribadah kepada Allah? Karena suatu saat manusia itu pasti akan membutuhkan Allah. Contoh, kalau lagi sehat makan lupa sama Allah kan? Begitu masuk IGD, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sakit, ya Allah, Allah disebutkan. Tapi ayat memparah mau tasbih, foto, coba bu, sempet jadi IGD bikin status, ya Allah ya bu, mohon maaf. Kalau ibu rumah tangga lagi senang, lupa sama Allah. Begitu ada masalah, panggil Allah, ya Allah, ya Allah. Gerakan hati suami saya biar dia kembali kepada saya ya Allah. Yang sampai tergoda mantan di SMP ya Allah, kemarian namanya makanya ibu kenapa harus beribadah? Karena manusia akan butuh Allah. Coba ibu coba cek Fir'aun. Fir'aun itu fisiknya kuat, nggak pernah sakit. Dia mau penguasa, nggak ada saingannya waktu itu. Atau pasukannya banyak, pengikutnya banyak, dan hebatnya Firaun itu nggak pernah sakit bu. Makanya kalau ibu nggak pernah sakit tes DNA. Jangan asal ke Firaun ini ya bu, nggak pernah sakit bu. Firaun segitu sehatnya, kuatnya, begitu ditenggelamkan di Lautan Merah apa ngomongnya? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Nggak hari itu mau orang percayalah, berimanlah ke Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Kenapa Firaun tiba-tiba percaya kepada Allah? Kenapa tiba-tiba mengatakan beriman kepada Allah? Karena dia tahu yang bisa menyelamatkan dirinya supaya tidak tenggelam, tidak meninggal, itu cuma Allah. Makanya kata Syekh Nawawi, kenapa harus beribadah? Karena suatu saat manusia pasti membutuhkan Allah. Ingat, tapi kalau udah tahun baru, akhlak sama Allah tuh tingkatin. Apa tuh? Ibadahnya tingkatin. Yang kedua, banyakin doa. Bu, kenapa harus berdoa? Karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah teorinya begini bu, perhatikan tuh ya. Kalau ibu berdoa langsung dikabulkan, berarti ibu kudu bersyukur. Ibu berdoa lambat, ditunda pengabulannya, sabar. Kalau ibu berdoa tidak dikabulkan, tawakal. Kenapa? Allah ingin menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan kita. Biar paham ibu, biar paham. Nah, contoh, ya Allah, mudah-mudahan usia 50 tahun kebeli mobil ya Allah. Kebeli, syukur, ya kan? Ya Allah usia 60. Udah pensiun, baru punya mobil. Ya Allah, mobilnya bagus, yang naiknya nenek-nenek. Ya. Hari AC-nya dingin, balsem, banyak angin. Sekali ke pantai sehari meriangnya 6 hari. Ya Allah ya Bu. Kan ada yang telat ya, udah sabar ibu, sabar. Tapi ibu begini, Pak Ustadz, saya udah usaha, udah berdoa, pingin punya mobil. Kenapa nggak dikabulkan? Ibu tawakal. Ibu tidak baik punya mobil. Mungkin kalau punya mobil, ibu akan kecelakaan. Allah nggak suka ibu celaka, maka ibu ditakdirkan tidak memiliki mobil. Gitu teorinya. Ya Bu, saya ingin cerita sedikit. 2 tahun yang lalu saya mau ganti mobil. Saya udah datang ke dalam Toyota. Tadinya saya mau beli waktu itu Fortuner Bu. Bukan sombong ibu. Bahkan kudu cash, masa kredit. Ini Allah, bayar dari mana? Ntar mungkin amplop lagi ya Bu. Bu, saya udah datang ke dealer. Atuh dah,
apa kepala cabangnya jemaah saya kan ke kantornya, ayo diskon gede. Oh iya, Fortuner kan. Ntar saya bagaimana ke sana? Udah ke sana langsung berubah. Enggak jadi Fortuner. Meleras beras kata saya. Adanya aja udah. Kenapa Ustaz? Baiklah nggak jadi. Ih Bu, saya baru tahu jawabannya sekarang. Nggak kebayang kalau saya waktu itu ganti Fortuner, BBM naik coba. Ya Allah, mana transport Ustaz jarang naik, coba ya kan? Ya Allah, tetap bayang. Makanya saya dari situ, alhamdulillah ya Allah, cita-cita tidak dikabulkan. Andaikan saya gantinya Fortuner, BBM naik, ngalamun saya, ngalamun. Itulah bukan kehidupan. Jadi kalau ibu menginginkan sesuatu tidak tercapai, tawakal kepada Allah. Mungkin tidak baik untuk kehidupan kita, gitu ya Bu. Makanya kalau ibu gini, saya mau dulu yang demen sama saya ganteng-ganteng. Begitu yang nikah tuh minimalis, ya Allah. Mun ganteng nyakitin ibu, itu masalahnya ya Bu. Banyak tingkah laki-laki ganteng. Tapi begitu ibu sadar, terima kasih ya Allah punya suami minimalis. Jadi sayang banget sama saya. Kalau Sabtu dia mah langsung nyapu, ngepel, masak, nyiram bunga. Ada isinya mah TikTok, besok-besok. Ya Allah ya Allah. Makanya ibu berdoa ya. So, ibu punten, ibu pingin haji, doa aja dari sekarang. Doa ibu. Alhamdulillah ya Allah, ibu buka rekening haji, ibu bisa daftar. Saya doakan nanti berangkatnya Wena Plus ya Bu ya, Plus ya. Dan itu gak ada yang mustahil loh Bu. Saya kemarin ngisi ceramah di Cilegon di musim haji, ada satu keluarga 6 orang berangkat. Saya kaget. Acara RT, bukan Pak Ustadz, ini mah satu keluarga, daftarnya 5 tahun yang lalu. Oh, Wena Plus? Iya. Kok bisa barang? Mertua meninggal. Oh, jadi waktu itu jual warisan, sekeluarga berangkat Pak Ustadz. Kebayang ya. Udah ibu nggak usah mikir, kata ibu, kapan mertua meninggal ya usah gitu, ya Bu. Nah, makanya ibu ingat ya, Bu tolong ya hijrah khuluqiyah ya Bu. Akhlak kepada Allah harus berubah ya. Ibu berrajin ibadah, yang kedua doa. Nah, yang kedua ada akhlak kepada sesama manusia. Bagaimana caranya? Satu, belajar tawaduk kepada sesama manusia. Ciri orang tawadu itu kan dua ya Bu. Pertama, mudah menerima nasihat. Jadi kalau ada orang ngasih saran, ibu terima aja. Orang ngasih masukan yang benar, ibu terima aja. Walaupun kadang-kadang yang nasihatin itu tidak lebih soleh dari ibu. Contoh. Acara apa Bu? Santunan. Berapa anak dikasihnya? 100.000. Tambahin aja Bu 150. Padahal yang ngomongnya nggak nyumbang. Terima aja, terima. Itu saran dia. Ya Bu, ibu malam-malam kan suka ngecek Shopee, Tokopedia kan? Dikeranjang aja 99 plus. Hari dibayar mah enggak kan? Apa kata anak? Udah mama jangan lihat HP aja dibeli, enggak. Mending tidur malam tahajud. Terima tuh, jangan diam. Kamu lahir siapa yang hamil? Mama kan? Apa yang ngomong-ngomong hamil? Coba ya Bu ya. Ada anak yang ngasih saran selama benar ibu terima. Itu namanya tawadu. Tapi yang datang ke sini mah jelas ini orang-orang tawadu semua ya. Nggak ada orang sombong, nggak ada orang sombong mah nggak mungkin ngaji. Kemana Bu? Pengajian Al-Hidayah. Nggak ngikut. Gitu-gitu aja pengajian. Di HP juga ada materi mah nggak usah datang. Nah, orang sombong. Ada ibu mah kan? Padahal di sini saya pinter-pinter semuanya ya kelihatannya. Kalau aslinya saya nggak tahu ya Bu, saya nggak tahu ya. Nah, makanya ibu mudah menerima nasihat. Yang kedua, tawaduk memuliakan orang lain. Ibu tolong ya di sini saling memuliakan ya Bu. Karena manusia mah kelebihannya beda-beda. Apalagi lebih tua dari kita. Cuma masih ingat tua tuh ada 3 kan? Ada tua pamor, ada tua umur, ada tua kejemur. Ingat ya, ada 3 tuh. Awas tuh ada 3 tua. Nah, ada itu. Ya kamu memang ada 3 kan? Ada tua pamor, tua umur, kejemur kan? Tua pamor, dia masih muda, baca Qurannya bagus, ngajarin sama kita, muliakan, punya pamor dia, punya ilmu, ngajarin Quran ke kita. Pak RT muliakan, dia punya pamor lah ketua RT, masih muda tapi dia punya jabatan, muliakan Bu RT muliakan kan. Ketua DKM masih muda, muliakan. Kenapa? Dia pamor. Ketua majelis taklim muliakan, namanya tua pamor. Bu di sini ada orang
masih muda, usahanya sukses. Ibu, ada acara santunan. Ibu titip ya, saya nggak bisa datang. Saya nyumbang 1 juta. Muliakan, karena dia punya pamor, dia punya harta, yang harta itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya Bu ya, makanya di sini ada yang tua pamor, ada. Yang kedua tua umur, ada ya. Ini tua umur mah satu merem baik tua umur. Makanya kalau saya pengajian ada yang merem, tua dia, tua. Yang kedua udah tua mah pegel baik, ya Allah. Nah, makanya nyandar aja ngelonjor aja ya, itu tua umur. Makanya kalau ngaji itu ya kita karet berdarah, balsem, minyak angin ya. Ada di sini ada orangnya ada di sini ada ya. Dan itu muliakan. Kapan? Satu, kalau lagi makan bersama. Bu, kalau ibu punya teman udah tua, sok ibu duluan makannya. Lama dia udah tua, ya kan? Ngomong nih, duluan ibu. Yang kedua kalau jalan, awas Bu ya. Kemana Bu? Ih, Majlis Taklim, Al Hidayah. Suruh duluan, dia udah tua. Di belakang mah ketinggalan baik, ya kan? Tak muliakan. Yang ketiga ada yang tua kejemur. Ada orangnya udah tua tapi nggak dewasa. Ih, nggak dewasa, ya Allah ya. Hari Minggu coba umurnya 48. Tapi pakai baju kayak 18. Ya Allah, berapa tampang, mana buntak lagi ya kan? Pakai celana pendek, kepengen di alam, bukan seneng lihat ya. Ya Allah, makanya kata teman tua kejemur dia, tua kejemur. Kita mah canda dia mah puri. Ya Allah, nah itu tua kejemur ya. Di sini ada yang belajar ya. Ibu saling memuliakan. Jadi akhlak tuh ditingkatin. Satu, ibu tawadu ya, rendah hati. Yang kedua, biasakan ibu membantu orang lain. Makanya kata Nabi, afsus salam, ayo tebarkan salam. Wa'atimu to'ab, hendaklah dia berbagi makanan. Wasilul arham, hendaklah dia itu silaturahmi. Bu, tolong ya, ibu saling memberi ya Bu. Ada dengan harta, dengan ilmu, termasuk saling mengunjungi. Nah, ada ya, di sini mah ada kalau silaturahmi itu justru yang ngajak tuh istrinya. Ih, hebat lah pokoknya. Ayah silaturahmi ke saudara ayah tuh. Kan pada belangsak kan, udah silaturahmi selagi kita sehat. Kata Nabi wasil arham, yuk saling mengunjungi. Tapi ayah lagi nggak ada uang. Ih, nggak usah dipikirin. Mama udah dapat arisan 1 juta ya. Udah yang 500 buat bensin sama tol, yang 500 buat uangnya ayah. Gak apa-apa Mama Marido, kan gantian 700 ya. Jangan lupa ya. Dikasih 500 ganti 700. Ada orangnya ada ya. Lagi dulu orangnya ada. Ada orangnya Bu. Yang ketiga apa Bu? Belajar saling menghargai ya. Makanya Ibu, kalau Ibu pingin akhlaknya ditingkatin, belajar aja Ibu saling menghargai. Ibu berkunjung, tetangga punya mangga, Ibu suruh makan, hargai aja. Karena kalau Ibu tidak menghargai berarti Ibu sombong. Ya kan? Ibu dibagiin kue, tolong Ibu hargai. Ibu suka makan, tidak suka bawa pulang. Jangan acak-acakan di sini, nanti panitianya kesinggung. Ibu yang makan kue enggak, punten Ibu ya, enggak dibawa. Hati-hati, Ibu berarti tidak bisa menghargai panitia. Sombong namanya. Tapi saya mau pulang, dibawain apapun, saya hargai kan? Saya hargai. Kalau saya nggak bawa, sombong namanya. Makanya saya hargai. Gak ini contoh aja, contoh. Soalnya ada anak di rumah, masih di rumah kan? Tadi mana? Lagi pulang anaknya Bu. Alhamdulillah kemarin terima di Fakultas Kedokterannya Undip sekarang ya Bu, yang kedua. Kalau yang pertama lagi menyelesaikan di kedokterannya Brawijaya. Emang anak dua-duanya takdirnya harus jadi dokter kali ya Bu. Makanya nanya, kemana ya? Taman Ciruas. Oh, sebelum Ciruas tuh iya. Acara apa? Pengajian ibu-ibu. Di blok A udah pernah. Pulang bawain apa? Ya nggak tahu lah, orang juga mau cerai. Betul aja ya. Mudah-mudahan ada yang dibawa. Ini mau contoh lagi cerita itu mah. Gak usah dipikir, ini cuma disiapin nih ya Bu ya. Nah, makanya Ibu belajar. Terakhir ya, Ibu melakukan hijrah ijtimaiyah, hijrah sosial. Ibu harus berubah. Manusia individualis harus berubah menjadi manusia yang memiliki solidaritas yang tinggi. Tolong ya Bu, jangan terlalu jadi manusia yang individualis. Kenapa Bu? Sehebat-hebatnya Ibu senang akan membutuhkan orang lain. Ibu dapat musibah membutuhkan orang lain.
ibu meninggal, jenazah ibu akan diurus oleh orang lain. Dari situ jangan jadi manusia individual, hijrah kita supaya kita memiliki kebersamaan yang bagus. Nah, terakhir tuh, cuma kebersamaan itu dianjurkannya dalam kebaikan. Dari situlah ibu di sini kenapa ada pengajian Al-Hidayah? Hijrah. Ibu namanya istimaiyah. Yang tadinya individualis, yuk kita menciptakan solidaritas sosial, tapi dalam hal kebaikan. Ngumpul pengajian, ada istighosah hadir, ada santunan hadir. Apa kelebihannya? Kalau ibu melakukan hijrah istimaiyah, muncul kebersamaan dalam kebaikan. Nah, insya Allah komplek kita akan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 5 hijrah ini kita laksanakan ya Bu, sehingga begitu masuk tahun baru Islam kita semakin sukses dan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 hijrah itikadiyah, yang kedua hijrah nafsiyah mental ya, yang ketiga hijrah fikriyah akal pikiran, yang keempat hijrah khuluqiyah akhlaknya Bu, yang kelima hijrah istimaiyah. Mudah-mudahan semuanya bisa hijrah ke arah yang lebih baik, ibu makin sukses dan makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan, kebenaran datangnya dari Allah dan salah datang dari diri saya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang nyinggung ibu-ibu, tapi di sini mah nggak ada yang tua kejemur kan? Nggak ada ya Bu ya, makanya disinggung juga, ketawa-ketawa. Orang ngerasa ya Bu. Dan kita nyinggung bukan benci, tapi semuanya dalam rangka kebaikan. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan kepada Ustaz Haji Mirwan Munawar atas mauidul hasanahnya pada hari ini. Semoga apa yang telah beliau sampaikan pada hari ini tentunya dapat menambah dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sedikit kesimpulan dari tausiah sekarang, yaitu berupa kisah hijrah Rasulullah, memberikan pelajaran beberapa berupa hijrah istiqomah, itu bertauhid, memusrikan menuju tauhid, dari riya menuju ikhlas. Karena sesuatu amal soleh diterima Allah dan akan memberikan kebahagiaan. Kemudian hijrah mental, dari seuzon menuju husnuzon. Mulailah segala sesuatu dengan husnuzon, yaitu berupa sabar dan syukur. Hijrah nafsiyah, memberikan jiwa berubah pola pikir dari sifat tercela menuju kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah fikriyah itu pola pikir atau nilai sesuai sejalan atau tuntunan sesuai Islam. Segala sesuatu harus ada ilmunya dari dunia menuju akhirat. Hijrah khuluqiyah itu sesuai akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada orang lain. Dan hijrah istiqomaiyah itu kebersamaan atau solidaritas. Izin selanjutnya Ustadz, di sini panitia menyediakan souvenir untuk sesi tanya jawab. Ustadz bertanya, jemaah menjawab. Kita berikan 3 pertanyaan dulu Ustadz. Baik, 3 pertanyaannya Bu. Nanti ya. ibu yang nunjuk ya siapa yang jawab, jangan saya. Ibunya di sini aja kan ada yang Kelihatan nanti. iya kelihatan. Temanya sesuai dengan Ya. yang disampaikan Ustadz. Boleh nyontek Bu, boleh ya? Boleh, masih diizinkan. Sebutkan 2 contoh hijrah itikadiyah. Ya, ke ibu ya, bukan ke Ya, saya. ya, Yang mana yang Bu? belakang. Yang situ. Yang depan dulu. Yang depan. Sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Pak Ustadz. Contoh dari hijrah itikadiyah yaitu dari kemusyrikan menuju ketauhidan, yang keduanya dari riya menuju ikhlas. Ya, ya benar Bu, benar ya. Karena kan musyrik itu ada 2 ya Bu, ada syirik besar, ada syirik kecil.
Nah kalau syirik besar kan menyembah berhala, beda ke tauhid. Syirik kecilnya kan riya, maka menuju ikhlas. Benar Bu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ya Ibu ke depan dulu, nanti biar berbagi yang di dalam nanti. Baik. Pertanyaan yang kedua Ibu, sebutkan 2 contoh dari hijrah fikriyah saat ini. Ada yang di dalam nih? Di dalam katanya Bu. Ya itu Bu. Ya saya yakin pada bisa jawab sih Bu, cuma karena biar ada pemerataan aja Ibu. Pertama Ibu, hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah, taat kepada Allah, Taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. ibadah kepada Allah. Ada yang bisa menyempurnakan? Kurang sempurna? Biar pemerataannya Pak Ustadz Ya. di sebelah sini Oh, boleh, ya. boleh. Iya. Ada yang mau menyempurnakan ya, Ibu silakan yang memakai kerudung coksu. Yaitu hijrah fikriyah, itu hijrah yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, tidak tahu menuju tahu. Yang kedua? Hijrah memikirkan dunia menjadi akhirat. Ya, benar ya Bu. Jadi minimal 2 ya Bu. Konteks sekarang ya. Jadi Ibu kalau mikir tuh, oh dari yang tidak tahu menuju tahu. Dari yang banyak mikirin dunia aja. Nah coba belajarnya sekarang banyak mikirin akhirat, gitu ya Bu. Pertanyaan yang ketiga ya Bu Yang ya. ketiga ya, itu untuk khusus ibu-ibu yang di luar Pak Oh, yang di Ustadz. luar. Boleh, Apakah berarti. menyimak atau tidak gitu ya? Nah, jadi Seperti Ibu itu. berarti Ibu yang kedua. Ya, Ya baik. Bu pertanyaan yang ketiga ya Bu. Nah ini agak lebih lengkap. Sebutkan 5 hijrah yang harus kita laksanakan untuk hidup yang lebih baik dan lebih berkah. 5 hijrahnya. 1. Yang satu hijrah itikadiyah Itikadiyah. atau hijrah keyakinan. Ya. Yang kedua hijrah nafsiyah atau hijrah mental. Yang ketiga. Yang kedua hijrah fikriyah atau pikiran. Ya. Yang keempat hijrah uluhiyah atau hijrah akhlak. Apa? Yang kelima hijrah istimaniyah atau hijrah individualis. Ya individualisme menuju solidaritas ya. Kalau bahasa sederhananya istimewa itu hijrah kebersamaan, gitu ya Bu. Dari individualis menuju masyarakat yang selalu bersama-sama, berjamaah, meningkatkan kebersamaan, gitu ya Bu. Karena sekarang justru banyak orang yang semakin maju, orang semakin individualis. Nah, padahal Nabi ketika di Madinah, beliau bisa mempersatukan sesama muslim antara muhajirin dan ansor, tapi bisa mempersatukan dengan non-muslim. Maka dibuatlah piagam Madinah. Maka sekarang mohon maaf ya, karena itu semakin sukses, kadang makin tak kenal dengan tetangga kan. Coba hijrah istimaiyah dari individualis menuju solidaritas sosial yang bagus. Sudah ya Bu? ada satu lagi Pak Ustadz. Satu lagi. Iya. Buat? Semuanya aja mungkin ini Pak Ustadz. Jadi kan kalau tadi pemerataan di sini di dalam, di luar, ini apa aja yang duluan. Oh gitu, baik. Pertanyaan terakhir Ibu, ya, perhatikan. Sebutkan 2 contoh dari hijrah nafsiyah. Nafsiyah, hijrah mental. Jadi duluan Ya, Ibu silakan. ya mental ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah mental nafsiyah dari suudon ke husnudon. 2. Sabar dan syukur. Ya, benar ya Bu. Ya, gitu ya. Jadi boleh ya Bu, kan intinya mah sebenarnya satu husnudon. Yang kedua ya sabar dan syukur. Kalau dijabarkan, Ibu hijrah dari suudon menuju husnudon, dari mengeluh menuju sabar, dari kufur menuju syukur. Gitu ya Bu kalau dijabarkan ya. Jadi apa sih yang disebut dengan hijrah mental itu? Ya itu berubah dari yang suka suudon jadi husnudon, dari yang suka mengeluh menjadi sabar,
dari yang kufur menuju syukur. Karena intisari dari hijrah mental itu Nabi husnudon, Nabi selama hijrahnya sabar, dan pada akhirnya Nabi juga banyak bersyukur kepada Allah. Gitu ya Bu. Alhamdulillah ya sudah terjawab semua. Berarti memang cerdas-cerdas banget ini ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu yang cerdas, rajin pengajian, anak-anaknya dibuat cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ibunya soleha, semoga anak semuanya soleh dan soleha ya. Dan punya target ya, semoga anak ibu jauh lebih berkualitas daripada kita sebagai orang tuanya. Gitu ya Bu. Ya, sesi tanya jawab sudah selesai Pak Ustadz. Dilanjutkan ke acara berikutnya. Acara berikutnya adalah pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus Al-Hidayah kepada yang akan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini infak sebesar Rp1.534.000. Saldo sebelumnya Rp4.999.000. Untuk blok B Rp500.000. Jadi saldo saat ini adalah Rp6.033.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari Selasa, dress code putih-putih ya Bu ya. Hadir di Blok K memakai dress code putih-putih, acara istighosa di pagi hari. Jam 7:30 sudah datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara pengajian akbar hari ini, marilah kita mengeluarkan tangan dan menundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Mirwan Munawar, kepadanya dipersilakan. Baik Bapak Ibu, kita berdoa dulu ya Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqab wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah dengan baik untukmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal soleh yang diterima. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, kabulkanlah cita-cita kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rahmat dari sisimu, berilah petunjuk yang lurus dalam segala urusan kami. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup kami, anak-anak kami sebagai penyejuk mata, jadikan kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih kepada Majelis Taklim At-Ta'awun yang undang saya pagi ini. Ibu, mudah-mudahan kita semuanya sehat ya Bu, panjang umur, istiqomah dalam kebaikan. Ibu dikumpulkan di Majelis Al-Hidayah, mudah-mudahan kita ngumpul bareng lagi di surganya Allah nanti. Demikian, asrul minallah wa fatul karim billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, acara pengajian akbar telah selesai. Kami sebagai pembawa acara dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya
bersama-sama membaca doa kafaratul majlis bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum